Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan wawancara eksklusif dengan Bapak Haji Alwi, Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kita akan kupas lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail tentang bagaimana peran Dinas Sosial Jawa Timur baik dalam masa pandemi dan preparing Dinas Sosial Jawa Timur untuk pasca pandemi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Pak Heru, ya. Tambah ini Bapak, Tambah seger. Iya. Bapak, yang pertama perlu kami pertanyakan khusus bahwa dalam masa pandemi ini saya yakin Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ada langkah-langkah extraordinary di luar kebiasaan yang dilakukan. Betul. Mungkin masyarakat bisa mengetahui langkah-langkah extraordinary seperti apa Bapak yang dilakukan Dinas Sosial. Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Sosial itu memberikan pelayanan kepada pemerlu kesejahteraan sosial. Pemerlu kesejahteraan sosial itu pada garis besarnya dibagi dua, ada yang di masyarakat, ada yang di UPT. Di era pandemi ini kita jaga mereka, misalnya yang di UPT, agar mereka tidak terpapar. Karena mereka sudah orang bawah kan gitu ya, mohon maaf kalau boleh pakai istilah ya orang miskin, orang tak berdaya gitu ya, kalau boleh kalimat itu kita gunakan. Lalu mereka kena COVID misalnya, nah itu kan sungguh sangat kasihan kan gitu ya. Siapa yang akan mengawasi mereka, siapa yang akan mengasuh mereka, dan siapa yang akan mohon maaf memberi kebutuhan harian mereka gitu. Sehingga di awal COVID itu kami punya kebijakan UPT kami itu kami tutup dari interaksi luar, dan yang dalam juga kami larang berinteraksi ke luar, biarlah mereka di dalam. Karena menurut ahli kesehatan itu kan COVID ini kalau tidak ada interaksi ya tidak akan kena kan gitu ya. Jadi kami tutup. Itu berjalan sekian bulan, alhamdulillah nol, tidak ada. Jadi dan ya kalau sampai sekarang kecil sekali ya, ada 1-2 yang terkena. Jadi mbak itu alhamdulillah selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerlu kesejahteraan sosial yang di masyarakat, yang tidak di UPT. Nah, bagaimana kita menjaga mereka? Kepedulian kita kepada mereka adalah bagaimana hak-hak mereka yang ditangani oleh Dinas Sosial ini, bansos. Baik itu yang dari kementerian, gimana kita ikut mensupport, maupun yang dari provinsi. Jadi bagaimana bansos itu bisa tepat sasaran, bagaimana bansos itu tidak terlambat, dan gitu ya, sehingga itu bisa dinikmati oleh mereka. Yang ketiga, ada program baru, tentunya ada program baru berkaitan dengan di era masa pandemi, orang yang tadinya status aman, tetapi karena COVID ini lalu turun mereka, kena dampak. Nah, itu mereka juga sebagian kita ada program untuk itu. Gitu. Siap Bapak. Bapak menjelang wawancara ini dalam sesi prolog kita coba trial ke masyarakat. Banyak sekali pertanyaan kepada masyarakat untuk ditanyakan kepada Bapak terkait masalah bansos dan database bansos Bapak. Di mana saya pikir euforia saat ini adalah yang pertama kasusnya saya belum dapat, padahal saya secara garis kehidupan saya di bawah garis kehidupan yang normal di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, keluarga saya sudah meninggal tapi masih dapat. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Iya. Makasih. Jadi inilah memang sesuatu yang sangat krusial, dan ini memang memerlukan atensi kita untuk kita perbaiki bersama. Jadi bicara data itu dinamis. Mungkin waktu itu benar tepat, sekarang sudah tidak. Jadi itu tadi dikatakan meninggal tapi tetap kan gitu. Sehingga data ini memang selalu harus diupdate sekali lagi. Pertama, jadi jumlahnya tidak sepadan dengan realita, itu yang pertama. Jadi yang dapat itu memang tidak sejumlah yang ada di realita, lebih sedikit. Yang kedua, seringkali data itu tidak diupdate.
orangnya udah meninggal, orangnya sudah pindah, kan gitu ya. Atau berubah status karena dia mohon maaf jadi punya pekerjaan bagus gitu ya, dia sudah mohon maaf tidak miskin lagi, mestinya tidak dapat kan gitu. Itulah sebabnya Kementerian Sosial sejak tahun 2021 awal ya, mulai tahun 2021 itu melakukan updating yang sampai sekarang itu diperbaiki oleh kementerian. Karena yang punya data ini kementerian, bukan provinsi gitu. Tapi kita support. Jadi kita bantu kementerian itu, kita minta kabupaten kota, ayo datanya diupdate, yang meninggal dilaporkan, oh itu meninggal, dan bisa diganti memang kepada mereka yang layak kan gitu ya. Tapi kalau ini tidak diupdating, maka yang meninggal itu dapat terus kan gitu. Wah, ini tentunya ya sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, karena ini pakai sistem IT, boleh jadi usulan dari bawah sudah diusulkan ke atas, tetapi dari atas yang belum berubah. Artinya ini butuh waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan. Kata kuncinya memang data itu harus diupdate, dan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sampai sejauh mana ya memang penilaiannya juga relatif ya. Jadi data itu memang tidak akan pernah berhenti, harus diupdate terus. Kalau enggak akan usang gitu ya. Bisa dikatakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur hanya menjadi penguat backup data karena basic data ada di pusat begitu ya. Jadi kalau boleh mau diistilahkan jembatan lah gitu ya, dari sini ke sana lewat sini kan gitu ya. Tapi kalau jembatannya tidak kuat ya bisa ambruk juga lama-lama. Bapak, program-program selama ini aktualisasi dan penajaman programnya untuk mungkin seperti program Keluarga Harapan, program-program yang lain mungkin bisa disebutkan. Apakah ada penambahan kualitas aktualisasi dan penajaman di saat-saat masa pandemi seperti ini, Bapak? Iya, jadi sekali lagi ada program PKH, program Keluarga Harapan. Itu aktualisasinya di era pandemi ini, titik fokusnya adalah bagaimana itu tepat sasaran. Itu tepat sasaran, dan yang di belakangnya itu tepat waktu. Ya, di belakangnya tepat waktu ini tepat jumlah, nggak boleh dikurangi. Oh ini kalau bicara dengan maki yang begini-begini ini kan atensi ini ya, nggak boleh dikurangi itu, nggak boleh. Nah kalau dikurangi itu nanti kan ada hak orang yang diambil. Jadi tiga ini. Makanya Bu Menteri juga sering turun kan gitu ya, melihat itu kan dalam rangka memastikan apakah hak-hak masyarakat itu benar adanya kan gitu ya, benar adanya. Jadi itu atensinya, dan itu sudah dilakukan. Melihat person dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Pak, melibatkan banyak sekali SDM. Ya. Bagaimana Bapak, konsep Bapak untuk peningkatan SDM di internal Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sekaligus person-person, tenaga-tenaga yang bukan struktural Provinsi Jawa Timur, tapi yang membantu di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ya betul, makasih. Jadi karena ruang lingkup tugas dari Dinas Sosial ini cukup luas, boleh jadi sebelumnya tidak ada, ujuk-ujuk ada, kan gitu ya. Jadi itulah Dinas Sosial, sama kayak Dinas Kesehatan ya. Tapi dibandingkan dengan Dinas Sosial masih lebih kompleks Dinas Sosial. Jadi apa yang kita lakukan ini boleh jadi memang belum diprogram sebelumnya, karena memang kejadian ini tiba-tiba ada, atau kebijakan baru dari pemerintah karena situasi, sehingga kita menuntut teman-teman Dinas Sosial ini selalu sigap, selalu siap kan gitu ya. Itu kita tanamkan kepada teman-teman bahwa kita ini menjadi pos terakhir. Memang kita tidak di depan, tapi kita ini terakhir. Di saat yang lain sudah tidak, ya mesti ke kita kan gitu ya. Yang kedua, kita terus memupuk relawan-relawan sosial. Ini yang sangat bantu, Pak. Jadi saya sampaikan relawan-relawan sosial itu sungguh luar biasa. Mereka ada di lapisan bawah dan mereka bekerja tanpa pamrih. Mereka tidak punya kepentingan apapun, tapi jiwa yang terpanggil untuk ikut membantu.
Sebutlah misalnya seperti TKSK, sebutlah seperti Tagana, sebutlah seperti pendamping PKH, sebutlah seperti PSM, Karang Taruna dan sebagainya. Itu banyak jumlahnya. Inilah yang banyak menolong, Pak. Inilah yang banyak menolong. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dunia teknologi informasi. Jadi kita ada semacam aplikasi yang bisa mendekatkan antara kami dengan mereka. Siap Bapak. Boleh dikatakan berarti ada irisan Bapak, ada program bukan irisan saling mengiris, beririsan antara teman-teman relawan sosial dengan Dinas Sosial Jawa Timur. Terintegrasi dalam sebuah sistem atau masih belum ada sistem yang untuk backup proses pengirisan, proses saling beririsan antara teman-teman relawan sosial dengan Dinas Sosial Jawa Timur, Bapak? Ya, jadi kalau terintegrasi secara optimal gitu sih belum. Tetapi kita coba misalnya kalau kita bicara Pasung misalnya ya, itu ada relawan Pasung, ada aplikasinya. Terus ODGJ itu ada relawannya, ada reaksi cepat, ada. Ya walaupun sederhana ada. Tetapi itu saya rasakan kecepatan dari tindak lanjut. Jika ada sesuatu misalnya itu diinformasikan melalui aplikasi, itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh mereka. Dan ini terus kita upayakan adanya perbaikan sehingga lebih dirasakan lagi manfaat. Di tengah masa pandemi COVID ini Bapak, Ya. banyak sekali anak-anak yang masih kecil yang ditinggal mati, ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Betul. Apa langkah-langkah extraordinary lagi nih Bapak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Jawa Timur untuk merangkul mereka dan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk masa depan mereka nantinya? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini terima kasih. Ini yang lagi update sekarang ya. Nanti jam 12 ini juga saya akan rapat masalah itu. Jadi banyak keluarga yang meninggal dan itu kalau dari usia produktif hampir bisa dipastikan mereka meninggalkan anak yang masih butuh sekolah. Kan gitu. 18 tahun ke bawah. Ini aset. Nah, kalau anak-anak 18 tahun ke bawah ini lalu tumbuh kembang tidak dalam jalur yang baik, dalam tanda kutip, lalu mau jadi apa generasi yang akan datang? Sehingga ini banyak dibicarakan oleh berbagai stakeholder. Kami di Dinas Sosial itu mulai turun ke kabupaten kota. Jadi karena keterjangkauan kami juga sampai bawah, kami punya banyak perangkat ya relawan-relawan tadi, kami turun. Memang yang baru kami data sedikit, hampir 1.000. Kalau di Jawa Timur ini perkiraan mungkin sekitar 4.000-an ya sampai hari ini. Tapi saya tidak punya data itu. Kita sudah turun hampir 1.927 orang yang kita lakukan pendampingan psikologi dulu. Jadi kita turun. Bagaimana anak ini kejiwaannya itu balik normal. Ada loh anak yang sampai sekarang takut kalau dia melihat orang pakai APD. Karena dia lihat orang tuanya dibawa oleh itu. Gitu loh. Lah ini anak umur 2 tahun. Gitu. Lah itu harus kita kembalikan. Dan ini tidak bisa sekali, Pak. Tidak bisa sekali. Ini harus butuh pengulangan gitu ya. Kita punya Peksos, pekerja sosial itu yang saya turunkan. Yang kedua, ini jangka panjang mereka. Kita mendata, memastikan kalau mereka dari keluarga mampu dan ada pengasuhnya, monggo. Tapi kalau dari keluarga tidak mampu, lebih-lebih tidak ada pengasuhnya, maka kami buka pintu, Pak. Ayo taruh di UPT kami. Taruh di UPT kami. Kita sekolahkan mereka. Jangan sampai mereka putus sekolah, minimal sampai SLTA. Karena setelah SLTA itu sudah tidak lagi dunia anak namanya kan gitu ya. Jadi kita buka pintu, ayo di UPT kita.
Kalau ini jumlahnya banyak, UPT kami tidak bisa nampung, kami akan koordinasi komunikasi dengan LKS, Pak, dengan panti-panti ya, yang tuni anak yatim apa dan sebagainya. Artinya kata kuncinya mereka harus sekolah, tidak boleh mereka berhenti. Yang kedua, kebutuhan harian mereka tercukupi. Tetapi ini tidak mudah, Pak, karena kita harus komunikasi dengan keluarga, istilahnya anaknya itu ditaruh di UPT itu tidak semuanya. Anaknya kita taruh di pondok misalnya, belum tentu, walaupun orang tua itu sadar kalau mereka kesulitan ekonomi. Tidak ada yang mau ngasuh anaknya misalnya, tidak ada. Tapi ini sekali lagi langkah-langkah ke sini sudah mulai kita lakukan. Tapi ini butuh waktu. Pesan-pesan khusus dari Ibu Gubernur Jawa Timur untuk dalam masa pandemi ini, dan apakah ada pesan khusus juga dari beliau Ibu Gubernur Jawa Timur untuk pasca pandemi nantinya, Bapak, mungkin di era new normal, Bapak? Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan anak ini menerjemahkan juga arahan Ibu Gubernur. Jangan sampai mereka tidak sekolah, kan gitu ya, karena ini masa depan, kan gitu. Apa yang kita bisa berikan ke anak-anak masa depan kalau bukan ilmu, pengetahuan, sikap, kan gitu. Harus sekolah. Kebutuhan harian mereka harus tercukupi. Karena di era pandemi ini kan banyak orang sekali lagi jatuh ke miskin, kan gitu ya. Jadi itu saya terjemahkan arahan dari Ibu Gubernur. Jangan sampai angka kemiskinan ini semakin tinggi di Jawa Timur. Oleh sebab itu support dari kita ini perlu. Jadi bagaimana mereka sudah tidak lagi sulit untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Tetapi ini tidak mungkin mampu untuk ditangani oleh Dinsos sendiri ya. Kita tidak mampu, kita harus bergandeng tangan lah dengan OPD lain atau NGO, kan gitu ya. Atau NGO. Ya dengan maki juga kan tidak apa-apa. Mungkin terakhir, Bapak, Iya. pesan Bapak untuk masyarakat, bagaimana mereka melihat Dinas Sosial Jawa Timur dan bagaimana menyikapi angka kemiskinan semakin rendah. Mungkin masyarakat perlu tahu pesan-pesan khusus dari Bapak sendiri sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, ayo kita semua termasuk diri saya juga, ayo kita selalu jaga prokes. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga aktivitas kita ini bisa normal. Aktivitas ekonomi bisa normal, aktivitas sosial bisa normal, aktivitas ya seluruhnya lah, mau pendidikan, mau apa semua bisa normal. Sehingga kehidupan kita ini menapakinya ini positif lagi nanti. Jadi ya ayolah bersabar, ini sudah ada tanda-tanda pandemi ini sudah mulai menurun gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi, tidak ada peningkatan lagi gitu. Sabarlah dulu mungkin 1-2 bulan, paling tidak nanti kalau di tahun 2022 kita sudah bisa startnya itu start seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid. Mudah-mudahan. Itu terakhir luar biasa wawancara dengan Bapak Haji Alwi, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur. Dari semua paparan beliau, mungkin kata kunci yang utama adalah bekerja dengan hati, Bapak. Bekerja dari hati, Bapak ya. Sehingga semua terpanggil. Dan kata kunci yang kedua, saya beliau bahwa permasalahan sosial di Jawa Timur bukan hanya menjadi ranah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan, untuk mensukseskan apapun yang menjadi program pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan. Mungkin itu, Bapak. Saya terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Kehormatan buat makinews.id untuk bisa wawancara dengan Bapak. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.